Ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak kami menjual kulit hewan kurban? Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Siapa yang menjual kulit kurbannya, tidak sah kurbannya. Kalau kulit saja tidak boleh dijual, apalagi dagingnya. Hewan kurban tidak boleh ada yang dijual, baik kulit maupun daging, oleh panitia kurban atau sang pemilik kurban. Mengapa? Karena kepemilikan mereka tidak sempurna. Maksudnya bagaimana? Setelah mereka meniatkan kurban dan hewan tersebut telah disembelih, dia ini kita hanya boleh memanfaatkannya dengan memakan, sehingga kita tidak boleh menjualkan. Ya, inilah yang dimasukkan dengan kepemilikannya tidak sempurna. Berbeda dengan fakir miskin. Fakir miskin, kepemilikan mereka terhadap daging kurban, kulit kurban adalah sempurna. Karena itu para ulama mengatakan ada dua pengecualian terkait menjual kulit atau daging kurban. Yang pertama, fakir miskin. Fakir miskin ketika mendapatkan daging kurban atau kulit kurban, mereka berhak menjualnya. Jadi salah satu solusi dari permasalahan yang kerap ditanyakan, Ustadz, kalau kulit kurban itu dipotong kecil-kecil, itu orang-orang ketika menerima mungkin akan dibuang itu ke tong sampah kulit dari yang mereka dapatkan. Jadi bagaimana Ustadz? Apakah ada solusi? Ada solusinya. Bagaimana? Jangan dipotong-potong kecil, tapi dipanggilkan fakir miskin, lalu diberikan kulit tersebut secara sempurna kepada mereka. Dan kepada mereka kita katakan, wahai bapak, wahai ibu, ini kulit menjadi milik bapak dan ibu sekalian. Kalau bapak dan ibu mau menjual, di sana ada yang mau beli. Ya, maka dengan demikian kulit hewan kurban ini insya Allah tidak ada yang tersia-siakan. Yang kedua, termasuk yang boleh menjual adalah hewan kurban yang diberikan oleh imam, seorang pemimpin, kepada rakyatnya. Walaupun rakyatnya itu bukan orang miskin, orang kaya, itu boleh menjual daging atau kulit kurban yang mereka terima dari imam, dari pemimpin sebuah negara atau sebuah provinsi atau sebuah kabupaten. Terkait permasalahan menjual ini, ada satu permasalahan yang mirip juga, yaitu bolehkah memberikan upah kepada panitia kurban bagian dari daging kurban? Para ulama mengatakan memberikan upah ini semakna dengan menjual. Di sana ada bisnisnya, ada pertukaran, ya, pertukaran. Maka para ulama mengatakan tidak boleh memberikan upah kepada tukang jegal atau yang menyembelih hewan kurban atau yang menguliti atau panitia kurban, tidak boleh kita berikan upah dari hewan kurban. Jadi bagaimana? Kalau istilah orang Aceh, bukankah ada hak? Bukankah dalam jerih payah itu kita ada mendapatkan hak? Iya, Anda boleh mendapatkan upah, tapi tidak boleh dari daging hewan kurban. Mungkin dengan uang, ya, satu ekor kambing mungkin dengan biaya 150.000 misalnya, satu lembu 400 atau 450.000, itu dibolehkan. Atau panitia mengatakan, Ustadz, masa hari korban kami terima uang, kami mau terima daging. Kalau begitu, maka dengan uang tersebut kita pergi ke pajak untuk membeli daging, kita berikan daging kepada mereka. Yang jelas, jangan daging kurban dijadikan upah bagi panitia kurban. Ini perlu diingatkan agar tidak terjadi kesalahan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda tadi, siapa yang menjual kulit kurbannya, fala udhiyatalah, tidak sah kurbannya. Ya, tentu kita tidak ingin ibadah kurban yang telah kita lakukan sungguh-sungguh ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah termakan? Mesti diganti. Ya. Mesti diganti
Ustaz tapi nggak sengaja. Iya, karena di sini ada makna merusak, mengambil hak orang lain, maka mesti diganti. Sama seperti hukum dhaman. Seorang orang tua membawa anaknya bertamu ke rumah orang lain. Begitu sampai di rumah orang lain itu, sang anak merusak perabot rumah orang tersebut. Apakah ada dosa? Tidak ada dosa. Anak masih kecil, ya, tidak ada dosa, tidak ada kesengajaan. Tapi yang namanya dhaman, ganti rugi, tetap mesti diganti rugi dari kerusakan yang ada. Ya, ini ahkamud dhaman. Tapi kalau secara sengaja itu ada dosa dan tetap wajib ganti rugi. Ini karena nggak sengaja, atau kita tidur di rumah saudara kita malam, kita lihat di kaki kita atau kita rasakan di kaki kita ada sesuatu, kita tendang-tendang, lalu terdengarlah suara kaca yang pecah. Apakah ada dosa? Sedang tidur, nggak sengaja. Tapi ahkamud dhaman, ya, karena ini adalah kerusakan, mesti kita ganti rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk kurban lebih baik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.